Selamat siang, Bapak dosen di mana Bapak berada. Nama saya adalah Devin Alvanius. NIM saya adalah 80202065. Hari ini saya akan mengerjakan kuis dari mata kuliah multimedia. Jadi sebelumnya kita lihat dulu apa yang diperlukan, tugas-tugasnya. Jadi di sini dikatakan ada Photoshop Basic, QE dan Saturation, Masking dan Blending Mode. Jadi di sini saya sudah persiapkan file foto, dan dalam Photoshopnya saya buka. Jadi ini adalah gambar yang akan saya edit, yang akan saya gunakan untuk kuis praktek multimedia. Jadi di sini patung Athena, oke. Dan pertama kita akan mempelajari tentang Photoshop Basic. Di sini dikatakan mengaplikasikan minimal 2 penggunaan toolbar. Oke, jadi toolbar itu yang di pojok kiri sini, yang di sebelah kiri sini, oke. Sebenarnya bisa gunakan semua, tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya karena dibatasi menjadi hanya 30 menit durasinya, jadi saya tidak banyak panjang. Yang pertama kan saya gunakan adalah yang paling mudah, yang paling semua ketahui, yaitu eraser. Jadi eraser itu kalau kita tekan shortcutnya di E, ini shortcutnya akan muncul di sini. Nah, ini adalah eraser. Begitu kita klik, dia akan menghapus pixel dari gambar yang kita edit. Jadi kalau misalnya kita mau hapus bagian pinggirnya gitu, kita tinggal hapus aja gitu. Seperti ini. Tinggal ditahan mouse aja. Cukup dengan menahan mouse, kemudian dia akan langsung terhapus sendiri. Seperti itu adalah penggunaan toolbar eraser. Dan kemudian dan kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah penggunaan dari lasso tool. Di lasso tool sebelah sini. Di sini lasso tool ada 3, ada lasso tool biasa, ada polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Saya akan mulai dengan yang saya sukai terlebih dahulu, yaitu magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini memiliki kelebihan di mana lassonya akan menempel pada pixel yang memiliki kontras warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya seperti saya mau blok kepalanya ini akan sangat mudah dilakukan karena akan menempel secara otomatis. Seperti sebutannya magnetic ya gitu. Jadi kita tinggal klik di sini. Nah, dia akan nempel secara otomatis di bagian kepalanya itu. Ini saya tidak ada klik, saya tidak ada ngapa-ngapain, saya cuman arahkan aja. Dia punya lassonya mengelilingi kepala seperti itu. Nah, seperti ini. Inilah penggunaan dari magnetic lasso tool. Dia mampu memilih objek dengan cara menempelkan lassonya secara otomatis dengan objek lain berdasarkan kontras warna yang berbeda. Jadi seperti ini adalah penggunaan lasso tool seperti itu. Nah, setelah kita blok ya, bisa kita hapus atau bisa kita ganti warnanya atau bisa kita pindahkan, terserah. Jadi ini adalah penggunaan magnetic. Kalau misalnya kita mau gunakan lasso tool yang biasa, ini manual, dia tidak akan nempel secara otomatis. Jadi kalau kita tarik ini manual berdasarkan gerakan mouse kita sendiri seperti itu. Nah, kurang akurat karena dia tidak dapat menempel secara otomatis ya. Jadi kalau saya mau blok kepala, saya harus seperti itu, lalu to blok gitu. Kalau yang kedua adalah polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool ini menggunakan garis yang patah-patah gitu. Jadi dia pivot nanti berdasarkan angle dari garis yang kita buat itu kita bisa buat lingkaran, buat lassonya dari garis yang patah-patah itu. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya saya mau blok kepala ini, jadi saya tinggal klik, lihat ini kan garisnya lurus nih, dia pivot di sendi ini, jadi kita klik lagi gitu. Nah, jadi patah-patah jadinya. Kita bisa buat sebanyak apapun yang kita mau gitu. Yang penting dia ujungnya bakal balik lagi ke yang semula. Nah, seperti ini adalah penggunaan polygonal lasso tool. Seperti itu. Nah, yang ketiga saya akan coba jelaskan mengenai brush tool. Ini adalah salah satu tool yang paling basic gitu. Di sini ada jenis-jenis brush. Saya gunakan brush yang biasa, misalnya dikit. Oke lah. Jadi kita bisa pilih warna di kanan sini, ada warna. Sebenarnya letak warna itu tergantung kita mau letak di mana. Kita bisa tarik sebenarnya. Taruh sini. Bisa taruh untuk nempel di sini bisa taruh di pinggir sini juga. Oke, saya bisa di kiri karena saya menggambar ilustrasi, saya bisa di kanan. Jadi bisa kita warnain. Brush. Bisa kita warnain itu jadi merah atau warna jadi biru ya, seperti biasa. Itu adalah penggunaan brush, memberikan warna
pada gambar raster seperti itu. Kemudian di sini ada blur tool ini untuk memblur. Jadi biasa saya gunakan untuk menggambar ilustrasi untuk memblur antara batasan-batasan. Jadi kalau misalnya ya, kita blur ini kekuatan main. Nah ini bisa saya blur gitu. Kalau diperhatiin tuh, ini matanya agak kabur gitu. Kalau yang enggak di blur kan seperti ini, tuh jelas. Jadi ini blur, penggunaan blur. Dan satu lagi, saya akan jelaskan satu lagi itu teks. Ini text tool. Ini untuk nulis teks misalnya. Oops, ini saya setting ke warna merah, bisa ke warna Tosca, bisa kita ubah warnanya. Ctrl A jangan lupa, jadi warna merah gitu, seperti itu. Jadi seperti itu adalah salah satu beberapa toolbar dari Photoshop. Nah, selanjutnya tugas yang berikutnya adalah hue dan saturation. Hue dan saturation ini seperti ini. Kalau kita di Photoshop kita tekan shortcut Ctrl U, akan muncul window hue dan saturation seperti ini. Jadi hue itu pada dasarnya mengubah warna dari gambarnya. Saturation itu menunjukkan intensitas warna, dan lightness itu menunjukkan keterangan warna ya. Jadi kalau misalnya saya mau pilih warna merah misalnya kita ubah jadi warna merah seperti ini. Nih, jadi merah semua. Aslinya kan warna coklat tuh. Saya ubah jadi warna merah. Saturation ini menunjukkan intensitas warna. Jadi kalau misalnya semakin ke kanan dia semakin intens, semakin terang warnanya. Semakin dia ke kiri semakin pudar. Jadi kalau misalnya saya ke kanan tuh, lihat warna merahnya tuh semakin kuat. Semakin ke kanan sekali ya sangat kuat sama mata gitu bisa. Kalau ke kiri itu semakin pucat warna merahnya sampai bisa jadi abu-abu. Desaturated kalau abu-abu ini ya. Seperti itu. Kalau misalnya lightness ini menunjukkan pada keterangan, semakin dia ke kanan semakin terang, semakin menuju ke putih ini jadi hitam gitu. Jadi kalau misalnya saya mau konfigurasi warnanya supaya bagus ya, saya biasanya agak naikin dikit saturationnya, nggak terlalu tinggi. Lightnessnya saya agak naikin dikit aja gitu. Ini hue-nya tuh. Nah seperti ini adalah salah satu penggunaan hue dan saturation pada Photoshop. Nah tapi itu mempengaruhi keseluruhan gambar. Bagaimana kalau kita mau hanya menggunakan misalnya warna kepalanya aja, kita mau ubah warna kepalanya jadi warna merah misalnya, jadi tinggal pilih yang tadi lasso tool. Pokoknya segala sesuatu pemilihan atau seleksi di Photoshop itu menggunakan lasso tool kebanyakan sih. Jadi kita pilih lasso tool, kita block ya, cepat aja, jangan usah terlalu rapi, kita cepat aja namanya. Oke, seperti ini. Ctrl U. Nah di sini akan keluar, saya mau pilih warna merah, saya mau saturation naikin dikit seperti ini, sedikit terang gitu. Oke, tuh selesai, kepalanya jadi warna merah. Atau mau tangannya misalnya, saya gunakan poligonal, oke, Ctrl U, saya mau jadi warna hijau misalnya, hijau ya seperti itu deh. Naikin up kuning, ini Oke, nah jadi seperti ini. Jadi kita bisa memblok bagian-bagian tertentu dari sebuah gambar dengan menggunakan lasso tool. Oke, jadi kita set wajahnya ini aja merah. Terus inilah adalah penggunaan hue dan saturation. Selanjutnya adalah penggunaan masking. Masking ini kita mampu menjiplak atau mencetak gambar yang di atas dan layer ke yang bawahnya. Contoh sederhananya saya coba buat teks dulu. Oke, saya ubah jadi warna hitam. Hitam. Oke, saya gunakan yang nato aja, nato heavy ya. Seperti ini, taruh di tengah, pak. Ini setengahnya. Oke, done. Jadi ini tadi bawah, gambarnya tadi atas, seperti itu. Jadi kalau kita klik yang layer gambar ini, kita klik clipping mesh, dia akan tercetak keputusan optimisnya.
Kalau kita hapus Artemisnya, maka yang di atas juga hapus karena dia ikut terjiplak ke yang di bawah seperti itu. Gitu. Seperti ini adalah salah satu cara penggunaan clipping mesh. Kemudian nggak mau deh. Nah, kalau misalnya kita balik apa jadinya? Kita balik Artemis di atas, saya akan rasterize dulu. Saya terus klik clipping mesh ke bawah gitu. Nah, dia kan nggak berubah karena dia menjiplak dan ngikutin bentuk yang di atas. Yang di atas ini kan lebar nih gambarnya, lebar, jadi dia ngikutin. Ya nggak masalah bagi dia karena dia ngikut yang di bawah, jadi nggak akan tercetak, dia nggak akan tercetak apa-apa seperti itu. Terus ya, jadi seperti ini adalah satu contoh penggunaan dari clipping mesh. Dan yang kedua adalah penggunaan clipping mesh itu seperti ini. Kita bisa klik di sebelah sini, ini ada kayak kotak, gambar kotak, misalnya ada bulat, itu boleh diklik, akan keluar sebuah kayak layer yang baru sebenarnya, tapi bukan layer sebenarnya, ini mesh namanya sebelah kanan. Kalau kita picit gradient, ini kalau misalnya kita mau buat flyer nih, misalnya tentang patung Artemis misalnya, seperti itu, kita bisa buat gradasi gitu. Dia kayak sebentar, buat bentar, gradasi warna boleh taruh di atas. Jadi saya ini kan kalau kita misalnya buat nih tentang misalnya flyer tentang patung Artemis, saya tulis di atas seperti ini saya tulis Artemis misalnya, terus isi bawahnya dijelaskan misalnya apa. Nah, ini kan kelihatan kaku kalau kita buat flyer gini, jelek banget teman, nggak bagus. Jadi kalau kita mau buat gradasi, kita bisa gunakan layer mesh. Jadi menggunakan layer mesh itu seperti ini. Jadi kita langsung pindah ke gradient, ini gradient tool ya untuk membuat gradient sebenarnya. Tadi saya tidak jelaskan karena waktu ya. Jadi di bagian di sini kita tarik ini, nah itu jadi gradient. Ini kadang rapi, kadang enggak, tergantung jarak di mana kita tarik. Jadi ini menunjukkan misalnya saya mau gradient dari titik ini ke titik ini, jangan cetak gradientnya. Tapi itulah, semakin jauh dia semakin kelihatan bordernya. Kita kan mau hilangin, jadi kita harus tarik pendek segini aja. Di dalam dari gambar ini, jadi nggak sampai keluar di dalam sini aja. Tuh sudah langsung pudar, langsung gradient gitu. Tuh. Seperti itu. Nah, kelihatan soft dan halus sebenarnya, tapi sebenarnya ini masih ada kelihatan. Nanti saya coba lagi. Nah, jadi kelihatan soft dan halus, kelihatannya rapi gitu, ketimbang kalau kita langsung cut gitu aja, nggak ada gradient gitu. Jadi ini adalah salah satu penggunaan dari clipping mesh seperti itu. Nah, yang kemudian jadi seperti itu contohnya. Kemudian apalagi tadi tugas-tugasnya blending mode. Oke, blending mode itu seperti ini. Ini kalau misalnya saya buat kotak. Blending mode di sini ada menu drop down. Kalau kita klik ini ada normal, dissolve, darken, multiply, carbon segala macam. Yang ini untuk membuat semakin gelap, yang ini membuat semakin terang. Yang ini semakin terang, yang ini untuk mengatur warna. Yang ini berdasarkan tumpukan warnanya, jadi ya berdasarkan di bawah atau di atas. Dan ini yang ini mengatur warna secara langsung. Jadi kita mau coba menggunakan multiply. Multiply itu pada dasarnya adalah objek yang di bawah, objek yang di atas itu dimana dia saling berpas-pasan, dia akan jadi gelap di tempat yang pas-pasannya itu. Susah jelasnya, langsung aja. Jadi seperti ini. Saya buat kotak, terus saya juga buat kotak lagi di atasnya warna merah misalnya. Terus yang warna merahnya ini saya kasih multiply. Tuh, seperti yang kita lihat dia jadi tembus pandang gitu, jadi kayak kertas plastik vinyl gitu. Tuh, dia jadi tembus pandang gitu, jadi tembus pandang, dan objek yang di bawahnya jadi gelap. Tuh, jadi gelap, jadi kayak kertas vinyl yang misalnya kita lihat di fotokopi, kertas clipping ya, plastiknya jadi seperti itu. Yang di bawahnya jadi gelap seperti itu. Ya, kalau misalnya saya ubah yang ini jadi biru misalnya, oke. Nah, tuh jadi gelap, jadi bawahnya jadi hitam seperti itu karena dia menggunakan multiply. Apa jadinya kalau kita mau yang lain ya, ini ada banyak beragam ya hasilnya. Kalau kita menggunakan screen, dia akan jadi terang, perpaduan warna tengah-tengahnya. Color dodge ada lagi, ada color dodge, ada hard light, overlay. Overlay ini biasanya untuk warna yang agak terang gitu, untuk taruh di atasnya
Soft light ini warna yang ya seperti namanya, cahaya yang soft. Biasanya kalau untuk ilustrasi saya gambar misalnya untuk cahaya terang, solo cahaya terang. Hot light ini warna yang terang banget dah. Makanya ini sampai terang gitu. Ini soft light. Ada vivid light, linear light, hot light, mixed, different, exclusion, ada banyak sih, ada banyak banget contoh-contohnya. Tapi kalau misalnya kita mau gunakan yang biasa ya, kita gunakan blending mode yang mode normal aja, gitu seperti itu. Ini blending mode normal. Oke, jadi ya cukup sampai di situ aja ya. Cuman 4 itu soalnya, jadi demikianlah praktek saya dan pemahaman saya serta penguasaan saya mengenai materi multimedia dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4. Nah, demikianlah pengerjaan saya untuk kuis multimedia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.